Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah internal audit di pertemuan ke-7 untuk topik proses bisnis. Nah, topik ini adalah menjadi awal mula tugas dari masing-masing auditor internal ketika akan mengenali bagaimana bagian-bagian yang akan diaudit atau mengenal lebih lanjut mengenai proses bisnis yang ada di perusahaan sehingga bisa mengetahui mana divisi yang akan dilakukan audit ataupun tidak gitu. Nah, proses bisnis di sini dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang terhubung, yang saling terkait satu sama lain untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Di mana ada 3 jenis kegiatan bisnis, yaitu ada proses operasi, ada manajemen dan proses pendukung, dan juga proyek. Nah, untuk topik ini lebih lanjut akan dibahas atau lebih detail tercantum dalam standar internal audit atau IPPF guidance, baik di standar 2010 tentang planning, standar 2120 tentang risk management, standar 2200 tentang engagement planning, standar 2201 tentang planning consideration, dan juga standar 20 tentang engagement objective. Jadi, untuk fokus terkait proses bisnis lebih lanjut terkait dengan materi ini ada di masing-masing standar yang ada di IPPF Guidance. Nah, yang kita jelaskan mulai dari kegiatan yang ada di perusahaan. Ini adalah contoh dari aktivitas bisnis secara umum yang ada di perusahaan, jika umumnya untuk perusahaan yang bergerak dalam jenisnya perusahaan manufaktur. Nah, gambar yang atas, gambar yang tengah, dan gambar yang bawah. Gitu. Nah, gambar yang nomor 1 sampai dengan nomor 6, nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah produk atau layanan yang dirancang, di mana produk dimulai dari memahami lingkungan, kemudian mengembangkan strategi, dan juga mendesain produk dan juga jasa. Nah, proses keempat sampai dan keenam, 4, 5, 6, adalah dipandang sebagai kelanjutan dari proses bisnis atau siklus bisnis, di mana ketika ada produk, maka akan dipasarkan, kemudian diproduksi, dikirimkan, dan juga akan dijual, begitu, invoice and collect. Ini market and sell ini sebagai diiklankan ya. Nah, melalui proses bisnis ini, organisasi akan menciptakan nilai dan mengirimkannya langsung kepada pelanggan mereka. Ini adalah disebut sebagai proses operasi atau operating process. Nah, untuk proses manajemen dan dukungan, termasuk yang digunakan untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan juga teknologi, ini ada di bagian manajemen and support process, di poin 7 sampai dengan 10, terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan keuangan, terkait dengan informasi dan teknologi, terkait dengan sumber fisik, dan lain-lain. Sedangkan di tahap di proses 11 dan proses 12 dikategorikan juga sebagai proses yang digunakan organisasi untuk mengelola hubungan eksternal yang melibatkan pihak lain, termasuk pemasok, pelanggan, entitas, dan juga pemerintah dan regulator. Ini ada kepatuhan terhadap hukum dan juga regulasi dan juga hubungan dengan pihak eksternal. Kemudian untuk proses 13 dan 14, di sini ada tentang project-project dibagi dalam 2 bagian. Untuk yang 13, proyek yang berbeda. Proses 13 ini berlaku ketika organisasi merancang dan membangun aset dan mengoperasikannya juga. Sedangkan kalau yang proses 14, kalau misalkan organisasi ini hanya merancang dan membangun aset dan menyerahkannya kepada organisasi lain untuk beroperasi. Jadi kalau yang dia operasikan dari awal, kemudian dia produksi sampai dengan akhir, itu masuk proses 13. Sedangkan yang proses 14 ini jika dia hanya memproduksi tapi kemudian tidak membangun aset, kemudian untuk operasinya diserahkan kepada pihak lain, begitu. Jadi ini tergantung dengan unit atau jenis perusahaannya masing-masing dan bagaimana mereka menjalankan proses bisnisnya.
Nah, ini ada beberapa pendekatan yang akan dilakukan oleh auditor internal. Sekali lagi, walaupun auditor internal adalah bagian dari perusahaan, tapi belum tentu dia mengetahui secara detail bagaimana proses bisnis itu perusahaan berjalan dan kendala ataupun resiko-resiko yang terjadi. Maka dia harus membutuhkan proses pendekatan untuk memahami bagaimana proses bisnis itu berjalan. Nah, pendekatannya itu ada top and down dan juga ada pendekatan bottom up. Di sini sekali lagi, tugas dari auditor internal maupun tugas auditor eksternal sama-sama harus memahami proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, proses bisnis yang ada di perusahaan ini kemudian pendekatannya dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan top down ataupun bottom up. Di mana pendekatan top and down, seorang mulai di tingkat organisasi dengan tujuan organisasi. Dia akan bergerak dari pihak top manajemen, kemudian melihat dari bagaimana sih tujuan organisasi, visi misi, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan bottom up, dia akan fokus kepada pihak-pihak bawah atau bagian-bagian karyawan umum, di mana dia akan mengidentifikasi proses bisnis dari mulai divisinya, kemudian apa saja yang mereka kerjakan, kemudian dokumen-dokumen yang ada. Nah, ini mulai sudah ada perbedaan pendekatan. Untuk memahami bagaimana input dan kegiatan digabungkan ini untuk menghasilkan output, dokumen yang ada harus ditinjau. Nah, dokumen ini akan mencangkup proses manual prosedur, kebijakan-kebijakan, deskripsi pekerjaan, dan juga proses peta yang menggambarkan aliran proses. Nah, pada tahap ini, kalian mungkin akan dapat mengingat kembali materi-materi flowchart, begitu materi sistem informasi akuntansi, di mana ini menjadi poin penting dari awal peran auditor untuk memahami proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi resiko bisnis yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Jadi, ketika sudah mengidentifikasi bagaimana proses bisnis, baik dalam menggunakan metode top and down dan metode bottom up, nah nanti dapat diketahui nih resiko-resiko muncul, seperti apa yang ada di perusahaan. Nah, pendekatan umum ini mungkin dimulai dengan melakukan diskusi dengan manajer senior atau dengan anggota fungsi audit internal. Nah, ini tadi yang metode top and down, berbagai risiko kemudian dinilai dan segi dampak dan kemungkinannya. Nah, dampaknya dan efek buruknya dari hasil risiko ini biasanya dinilai dan pada kontinum dari rendah ke tinggi. Nah, ada kategorinya, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Atau juga bisa menggunakan 5 kategori. Nah, diidentifikasi nih dari tadi masing-masing gambar yang ada atau tahapan yang ada, mana sih yang beresiko tinggi. Misalkan ternyata di penjualan lebih besar resikonya, atau di perusahaan ketika proses penjual retail, atau di store retail, atau di internet sale ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin ya menggunakan beberapa metode untuk memasarkan produknya, dan akan dilihat nih mana yang beresiko tinggi dan yang tidak yang resikonya rendah. Di sini mungkin bisa terlihat kalau kemungkinan besar resikonya ketika penjualan langsung begitu dibandingkan dengan menjual secara daring atau internet. Nah, resiko bisnis ini kemungkinan dapat dievaluasi dengan menilai peluang atau probabilitas resiko yang terjadi. Kira-kira ketika general sales itu apa saja yang akan resiko yang muncul dan yang lain. Kemudian tetapi sekali lagi ada sifat subjektivitas dari pihak internal perusahaan maupun dari auditor itu sendiri. Sehingga nanti harus didiskusikan kembali. Kira-kira untuk masing-masing ada kategorinya tidak. Sehingga tidak terjadi semuanya dinilai terlalu tinggi begitu. Padahal pada umumnya mungkin resikonya ada di kadar rendah begitu. Nah, untuk memetakan risiko ke proses bisnis ini, nah, digunakan yang namanya IRM, perspektif IRM, Enterprise Resources Management. Nah, jadi bagaimana nanti perusahaan mengembangkan resiko-resiko tersebut dan bagaimana menghadapinya, meresponnya. Nah, ada beberapa respon yang akan dilakukan oleh auditor perusahaan.
Yang pertama, tidak ada tindakan yang diambil. Kenapa? Karena malah kalau diambil atau tidak mengambil resiko, tidak melakukan apapun untuk mengambil resiko. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi resikonya kecil. Misalkan di sini disebutkan rumah sakit bersedia menerima resiko pada tingkat saat ini daripada menghabiskan sumber daya berharga untuk menggunakan salah satu opsi risiko lainnya. Misalkan dikasih contoh adalah misalkan masalah yang tidak terlalu besar. Ketika ada komplain dari pasien, kemudian di rumah sakit ketika pelayanannya mereka mungkin lambat. Nah, tapi rumah sakit akhirnya tidak mengambil respon cepat. Kenapa? Karena misalkan nanti biayanya akan lebih mahal. Misalkan kenapa harus mengantri begitu ya? Nah, nanti resikonya besar kalau misalkan mereka menggunakan teknologi yang lain. Jadi sehingga tetap dijalankan saja dengan prosedur yang lama. Kemudian keputusan dibuat untuk keluar atau melepaskan kegiatan yang menimbulkan resiko, atau misalkan atau memilih untuk melepaskan masalah-masalah atau prosedur yang sudah ada untuk mengurangi resiko. Misalkan keluar dari lini produk, memutuskan untuk tidak memperluas pasar dan lain-lain. Awalnya mungkin memperluas pasar, kemudian melihat ternyata konsumennya tidak bertambah, kemudian tidak prospektif, sehingga akhirnya mereka memberhentikan untuk memperluas pasar. Seperti itu. Atau juga dengan melakukan mengeksploitasi resiko jika mengambil resiko seperti itu menguntungkan. Atau tetap nekat dengan mengambil resiko tersebut, tapi dieksploitasi, tapi dengan harapan keuntungannya akan lebih besar. Atau juga dengan tindakan diambil untuk mengurangi dampak resiko. Misalkan menerapkan kontrol-kontrol tertentu untuk mengurangi dampak resikonya. Atau juga dengan mentransfer resiko itu, misalkan dengan melibatkan pihak asuransi, melibatkan pihak outsourcing, sehingga resiko-resiko yang muncul itu nanti tidak terkena langsung oleh pihak perusahaan, tapi juga bisa dibebankan atau berdampak juga ke pihak lain, sehingga tidak terlalu besar. Jadi berbagi dengan pihak lain untuk menanggung resikonya. Jadi itu macam-macam bentuk uh, tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan jika menghadapi resiko-resiko yang sudah dipetakan oleh auditor internal. Nah, di sini dijelaskan ada resiko-resiko yang sudah diidentifikasi. Jadi sebenarnya resiko ini diidentifikasi oleh auditor internal, di mana ada resiko yang bersifat strategik, resiko yang bersifat compliance, resiko yang bersifat reporting, operation, dan yang lainnya. Nah, di sini ada yang berdampak eksternal, ada yang berdampak internal. Misalkan ketika membahas resiko yang bersifat strategik, yang tentunya tekanannya kepada pihak top manajemen, ada yang akan berpengaruh, misalkan secara internal akan mempengaruhi reputasi, kemudian secara eksternal mungkin nanti akan mengubah hukum dan kebijakan. Ada juga nanti mempengaruhi kompetensi, daya saing dengan pihak lain dan lain-lain begitu ya. Ada juga compliance risk atau resiko-resiko yang mengakibatkan kepatuhan. Misalkan nanti berpengaruh terhadap etika, berpengaruh terhadap kebijakan dan lain. Ada juga resiko yang muncul mungkin berdampaknya pada keuangan, kepada budgeting, kepada internal kontrol dan lain. Ada juga yang berhubungan dengan operasi, misalkan proses pada manusianya, kepada finansialnya dan lain-lain. Nah, ini yang menarik. Nanti tugasnya untuk pertemuan ini adalah silahkan cari satu jenis perusahaan, kemudian cantumkan misalkan perusahaan manufaktur produknya apa, kemudian kalian harus membuat 20 analisis resiko yang muncul di jenis perusahaan tersebut. Kemudian kalian identifikasi kira-kira masuk ke dalam resiko strategik yang mana masuk ke resiko compliance, mana yang masuk ke reporting, dan mana yang masuk ke operasi. Nah, 20 itu tentunya akan lebih banyak di bagian operasi, tapi setidaknya untuk bagian-bagian lain ada minimal satu. Baik itu yang eksternal boleh ataupun yang internal. Nah, itu 20 itu ya. Jadi kalian tentukan 20, sebutkan 20 resiko-resiko yang ada untuk jenis perusahaan tersebut, kemudian klasifikasikan berdasarkan mana yang masuk strategik, mana yang masuk compliance, mana yang masuk reporting, dan operation risk.
Sebagai contoh, misalkan setiap perusahaan punya resiko. Kenapa saya sebutkan minta yang spesifik? Karena spesifik kepada produknya. Misalkan kalian sebutkan perusahaan manufaktur mie instan. Nah, tentunya ada resikonya, kalian sebutkan apa saja. Kemudian ada hanya 20 ya, jangan terlalu banyak. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan poin ini. Itu tugasnya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian poin ini poin ini membahas bagaimana tugas dari auditor internal untuk mengkonfirmasi kepada perusahaan, pada perusahaan yang tempat dia bekerja, bagaimana proses bisnis ini. Nah, tentang untuk memahami bagaimana pengendalian internal nanti untuk ke depannya. Nah, pertanyaan yang akan diajukan misalkan terkait dengan mengapa proses ini ada. Kemudian sasaran strategisnya apa, inisiatifnya apa yang disediakan proses bisnis tersebut, sampai dengan bagaimana orang yang terlibat dengan proses yang diharapkan untuk bertindaknya. Kemudian, business process outsourcing. Nah, ini juga disebutkan kalau tadi ada pilihan ketika misalkan perusahaan untuk memilih melibatkan pihak lain untuk membagi resikonya. Nah, ini ada penjelasannya. Kemudian dokumentasikan proses outsourcing dan lain-lainnya. Ini silakan dibaca sendiri lebih detailnya. Nah, nanti tugas tadi masih berlanjut di tambahan tugasnya. Nah, ini adalah warna-warna, ada warna-warna yang ditentukan oleh auditor internal untuk menentukan resiko-resikonya. Warna hijau sebagai resikonya rendah, kemudian kuning hati-hati, kemudian yang merahnya masih agak muda ini adalah atau oranye muda ya, ini adalah resiko-resikonya yang perlu diwaspadai, dan yang merah tentunya resiko yang sudah sangat berdampak, impact-nya atau dampaknya cukup besar. Nah, nanti tugas yang tadi berlanjut setelah ditemukan 20 poin tersebut, tentukan mana yang warnanya merah, mana yang warnanya kuning, warna hijau, untuk menentukan bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh auditor internal. Jika memang warnanya merah, tentunya harus dilakukan audit internal pada tahun tersebut. Nah, dalam penentuan warna tersebut, ini adalah namanya mapping risk atau memetakan resiko terhadap proses bisnis yang ada. Ada nanti tindakan yang akan diambil organisasi, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang tadi penjelasannya pursuit, reduction, and sharing. Ini penjelasan lebih detailnya tadi yang sudah saya bahas. Seperti sharing nanti melibatkan pihak ketiga, kemudian menghindar, ada juga menerima begitu resiko yang akan diterima. Gitu nanti sudah dibuat seperti ini dengan warna-warnanya. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom waktunya 1 minggu ke depan untuk dikerjakan. Nah, ini nanti sudah ketika sudah dijabarkan seperti ini juga dibuat. Tapi yang tugas kalian cukup sampai dengan yang ini saja, yang sebelah kiri atas. Untuk yang sebelah kanan ini hanya penjelasan dari tadi masing-masing ketika kasusnya adalah dilihat oleh eksternal, internal, dan itu saya rasa cukup untuk pertemuan di materi pertemuan 7 di materi tentang proses bisnis. Tentunya sudah mengetahui bagaimana peran masing-masing auditor internal. Kemudian ketika mereka sudah mengetahui bagaimana warna-warna yang utama yang harus mereka lakukan penelitian, melakukan pemeriksaan, maka akan dilakukan program audit untuk tahun ke depan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi jika di warnanya masih hijau, biasanya tidak akan melakukan pemeriksaan oleh auditor internal untuk mengefektifkan waktu dan efisiensi biaya. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.